بين الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال في الآية الأخرى: ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. Ma'asyiral muslimin, sahabat imani rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah, terutama di bulan ibadah ini, di mana bulan ini aktivitas ibadah setiap kaum muslimin meningkat dan terjadi di mana-mana. Ada yang melaksanakan puasa sambil tilawatul Quran, ada yang melaksanakan puasa sambil mengkaji ilmu, ada yang menggelar majlis-majlis zikir, majlis-majlis doa, majlis-majlis sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Ramadan adalah bulan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan upaya setiap orang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu aktivitas yang kemudian kita tidak boleh lewatkan pada bulan Ramadan ini, karena memang Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan, yaitu untuk melaksanakan i'tikaf di asr awakhir pada bulan Ramadan. Nah, kita mengetahui bahwa i'tikaf merupakan suatu kegiatan yang mengurungkan diri di suatu tempat. Kalau secara bahasa, i'tikaf itu berasal dari kata i'takafa atau akafa atau al-khabs, artinya mengurung diri dan mengikat diri daripadanya, melakukan aktivitas yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian di situ tempat. Itu adalah i'tikaf. Dan Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, beliau mengatakan bahwa i'tikaf itu adalah berdiam diri dan mengikat diri padanya. Begitu juga Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fikih Islam wa Adilatuh, dia juga mengatakan bahwa i'tikaf itu merupakan berdiam dan bertaut pada sesuatu, baik buruk maupun baik. Jadi i'tikaf itu kalau secara bahasa bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa digunakan untuk hal yang buruk. Seperti dalam salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan ya'takifuna fil asnam, yaitu orang-orang Quraisy itu mereka senantiasa mengelilingi asnam, berdiam diri di depan patung-patung berhala-berhala mereka untuk mereka melakukan ritual di sana. Nah, itu adalah i'tikaf dalam makna yang
dalam makna yang buruk. Tapi tentu saja itikaf yang disunahkan Rasulullah SAW ini dalam rangka untuk hal yang baik, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala 10 awakhir bulan Ramadan, melepaskan diri dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ukhrawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan apa itu hukum itikaf? Sayyid Sabiq mengatakan hukum itikaf itu ada dua. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua adalah wajib. Dan sunnahnya pun adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Karena memang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya itikaf setiap bulan Ramadan. Bahkan di menjelang akhir hayatnya Rasulullah SAW melakukan itikaf itu bukan 10 hari awakhir, tapi yasruna awakhir minar Ramadan, 20 terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan setelah beliau wafat, kebiasaan itikaf ini kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Yang hukumnya wajib ini adalah itikaf nazar. Kalau seandainya kita bernazar untuk melaksanakan itikaf, maka wajib itikaf itu dilaksanakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man nazara ayyuti illa fayuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taat. Bahkan Umar Ibn Khattab itu pernah beritikaf, pernah bernazar waktu masa jahiliyah. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, bertanya, "Anna Umar sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kuntu nadartu bi jahiliyah an a'taqifa lailatat bi Masjidil Haram." Aku, kata Umar bin Khattab, telah bernazar pada masa jahiliyah untuk beritikaf di Masjidil Haram satu malam saja. Maka Rasulullah SAW qala fa'ufi min dzalika. Kalau begitu sempurnakan nazar. Ini menunjukkan bahwa nazar untuk bertikaf kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Maka setiap nazar itu harus dilaksanakan. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam beriktikaf tentu saja termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah itu biar kemudian menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perlu ada niat. Dalam hal niat ini jumhur ulama mengatakan bahwa niatnya harus dilafadzkan, kecuali mazhab Maliki. Kalau Maliki mengatakan bahwa niat itu sumbernya dari hati, maka tidak cukup untuk tidak usah untuk dilafadzkan karena tidak ada sunnahnya. Tapi menurut mazhab yang lain bahwa itikaf itu perlu untuk diucapkan niatnya. Salah satu bentuknya adalah itikaf sunnah muakkad. Rasul dikatakan nawaitu itikaf sunatan lillahi ta'ala. Aku telah berniat untuk bertikaf sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya dia bertikaf mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya itikafnya itu fardu wajib, maka niatnya nawaitu i'tikaf fardhan lillahi ta'ala. Yang terakhir, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dalam itikaf ini kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Keutamaan yang pertama itu setiap saat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dalam itikaf kita berzikir, kita berdoa, kita bermunajat, kita sholat, baca Quran, bahkan tidurnya saja itu mendapat
mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur orang i'tikaf itu merupakan rangkaian daripada i'tikaf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man sanna sunnatan, karena siapa yang melaksanakan sunnah dari itu, maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat pada yaumil akhir. Dan selalu mencintai sunnah Rasulullah SAW itu sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau sebaliknya, man raghaba an sunnati, kata Rasulullah, falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan termasuk golongan. Yang terakhir, kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu saja dalam 10 bulan yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Tidak tahu kapan itu. Ada yang mengatakan pada bilangan-bilangan ganjil, tapi wallahu alam kita tetap semangat melaksanakan i'tikaf, terutama malam-malam ganjil kita yasri nafsah, memaksakan diri kita untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebentar atau lamanya kita melaksanakan pada malam Qadar itu pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun hanya bangun sebentar kemudian tertidur, kita tetap akan mendapatkan kebaikan dalam Lailatul Qadar itu. Ya, katanya ketika beramal pada malam itu kita mendapatkan pahala khairun min alfi syahr, mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian Allah, semoga hari-hari terakhir bulan Ramadan ini kita terus semangat untuk beribadah dan juga melaksanakan i'tikaf sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga buah daripada la'allakum tattaqun dapat kita raih secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التواصي